Halo, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar tentang IPA kelas rendah untuk sekolah dasar. Materi pada saat ini adalah metamorfosis pada kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu merupakan perubahan bentuk tubuh kupu-kupu dari telur, larva, pupa, dan imago. Proses perubahan tersebut termasuk metamorfosis sempurna. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita mendengarkan pengertian dan jenis-jenis metamorfosis. Mengutip dari jurnal Real Text, daur hidup atau metamorfosis adalah perputaran waktu untuk makhluk hidup yang terdiri dari berbagai tahap atau proses. Metamorfosis terdapat dua macam, yakni metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna merupakan perubahan bentuk tubuh yang berbeda di setiap fase. Setiap hewan mengalami metamorfosis ini akan melalui 4 tahap pertumbuhan dan perubahan, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Contohnya metamorfosis pada kupu-kupu, nyamuk, dan lalat. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan pada hewan yang memiliki bentuk tubuh sama namun berbeda di salah satu fase. Siklus hidup ini diawali dari telur, nimfa, dan imago dewasa. Contoh metamorfosis tidak sempurna dialami oleh belalang, jangkrik, dan kecoa. Nah, sekarang kita akan bahas metamorfosis kupu-kupu dan penjelasannya. Sebelumnya sudah disinggung bahwa kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna. Kupu-kupu biasanya mudah ditemui di taman yang terdapat banyak bunga. Kupu-kupu dan bunga memang tidak bisa dilepaskan. Kupu-kupu akan hinggap dari suatu bunga ke bunga yang lain untuk mencari makan. Hewan ini akan hinggap di atas bunga lalu menghisap sari madu atau nektar dari dasar bunga. Tak hanya mencari makan, kupu-kupu juga dapat membantu penyerbukan. Jadi kupu-kupu bukan hanya sekedar makan ya, tapi juga dapat membantu bunga untuk penyerbukan. Kupu-kupu ini mengalami perubahan bentuk dari fase ke fase lainnya. Melansir dari repository.up.education, berikut ini penjelasan tentang metamorfosis pada kupu-kupu. Yang pertama itu fase telur. Biasanya kupu-kupu akan meletakkan telur satu persatu di tanaman inang. Biasanya kupu-kupu betina meletakkan telur di daun, tangkai, dan bagian tanaman lain yang bisa digunakan untuk makanan larva atau telur. Telur hewan ini memiliki ukuran kecil sekitar 1-2 mikro ukurannya. Warna dan bentuknya beragam. Jumlah telur kupu-kupu berbeda, ada yang menghasilkan telur sekitar 30 butir, 100 butir, bahkan sampai 200 butir. Jumlah tersebut berpengaruh terhadap kelestarian spesies kupu-kupu. Semakin banyak jumlah telurnya, semakin banyak kemungkinan kupu-kupu tersedia di alam. Yang kedua adalah fase larva. Metamorfosis pada kupu-kupu selanjutnya yaitu larva atau ulat. Pada fase ini ditandai dengan pergantian kulit atau molting. Setiap tahapan, satu molting dengan molting lainnya dikenal dengan sebutan instar. Warna setiap instar berbeda. Ada larva yang memiliki warna cerah namun umumnya berwarna hijau atau coklat. Hal tersebut merupakan strategi larva untuk menghindari pemangsa. Namun ada juga ulat berwarna cerah namun ternyata berbahaya karena memiliki racun. Larva memiliki bentuk warna dan bulu yang berbeda. Secara morfologis, larva ini memiliki tubuh silindris dan memiliki cepal, toraks, dan abdomen. Larva memiliki tipe mulut, menggigit, dan mengunyah. Fase larva ini memiliki 3 pasang tungkai pendek di toraks, 4 pasang proleks atau kaki semu pada ruas ketiga sampai ruas keenam. Abdomen berjumlah 5 pasang dan ada juga kaki semu di bagian ujung abdomen. Fase yang ketiga adalah pupa atau kepompong. Pupa merupakan fase istirahat setelah larva tumbuh sempurna dan telah berhenti makan. Pupa dibungkus dalam krisalis dan tidak bergerak selama proses perubahan menjadi kupu-kupu dewasa. Pada fase ini, setiap larva memiliki kelenjar sutra yang berguna untuk mengaitkan tubuhnya pada batang, ranting, atau daun. Meskipun terlihat diam, namun pupa mengalami proses perubahan besar
sehingga siap keluar dari kulit pupa. Pupa memiliki warna coklat, hijau, atau coklat yang merupakan mekanisme pertahanan diri. Pada fase ini, kupu-kupu dapat mengalami kematian karena terinfeksi parasit. Fase yang terakhir adalah imago. Kupu-kupu dewasa akan keluar dari pupa setelah matahari terbit atau siang hari. Hal ini bertujuan agar proses pengeringan sayap lebih cepat dan kupu-kupu tidak langsung terbang mencari makan. Proses keluarnya kupu-kupu dari pupa dipengaruhi oleh faktor abiotik seperti kelembapan, suhu, dan cahaya matahari. Proses keluarnya kupu-kupu dari pupa diawali dengan menghubungkan spirakel pada kupu-kupu dengan tabung pendek untuk bukaan atau ventilasi pada krisalis pupa. Bagian ventilasi itu bermanfaat untuk mengambil udara. Setelah udara masuk, maka kupu-kupu akan memompa tubuhnya sehingga membuat cangkang pupa rusak tepat di belakang kepala. Kemudian kupu-kupu akan mengeluarkan bagian kepala dan diikuti bagian tubuh lainnya. Ketika berhasil keluar, kupu-kupu tidak langsung terbang. Biasanya kupu-kupu akan diam dalam waktu beberapa menit. Pada saat itu, hewan tersebut akan memompa darah ke pembuluh darah di sayap dengan tujuan agar bagian sayap bisa merentang. Selain kupu-kupu akan bergerak membantu proses pengeringan sayap, kupu-kupu akan membuat hasil metabolismenya dengan mengeluarkan cairan dari abdomen. Umumnya kupu-kupu jantan akan langsung terbang setelah sayapnya mengeras. Namun kupu-kupu betina biasanya akan tinggal beberapa saat di tempat pupa tersebut. Energi yang dimiliki kupu-kupu dewasa untuk terbang dan kawin berasal dari simpanan pada fase ulat dan hasil konsumsi nektar tumbuh-tumbuhan. Dan berikut adalah gambar kupu-kupu dewasa yang sudah siap untuk terbang. Jadi pada fase metamorfosis ini mulai dari telur, ulat, kepompong, dan menjadi kupu-kupu dewasa yang terbang indah sehingga bisa membantu penyerbukan pada bunga-bunga yang ada di sekitar kita, di depan halaman rumah kita, dan di taman-taman yang ada di tempat tinggal sekitar kita. Demikian penjelasan dari saya, semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.